yang agung, nikmat yang banyak. Akan tetapi kita akui atau tidak kita akui, kita sadari atau tidak kita sadari, kenyataannya kita lebih banyak mengingat-ingat nikmat yang menurut kita belum Allah berikan kepada kita. Kita lupa dengan nikmat yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Padahal nikmat yang Allah berikan, kalau kita disuruh menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan hamba Allah yang paling menderita pada saat ini, itu kalau disuruh menghitung nikmat Allah, dia tidak akan mampu. Padahal dia merasa paling menderita. Tapi kalau disuruh menghitung nikmat Allah, dia tidak akan mampu. Karena apa? Saking banyaknya nikmat Allah yang telah ia terima selama ini. Maka sewajarnya, seyogyanya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama nikmat yang paling kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan itu insya Allah jamin kita bahagia dunia maupun akhirat. Yang kedua, nikmat amal soleh. Belum tentu manusia itu senantiasa beramal soleh dalam sisa-sisa umurnya ya. Dengan kita punya kumpulan kayak gini, kita akhirnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi sisa umur kita ini dengan amal soleh. Mudah-mudahan kita niatkan ikhlas murni semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita panjatkan kepada Allah agar Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta kaum mukminin yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mungkin kita pernah mengalami qasiyatul qulub. Apa itu? Kerasnya hati ya. Kita pasti pernah mengalami momen-momen kayak seperti itu ya. Kerasnya hati. Yang ketika hati kita itu keras, maka hidup kita pun akan terasa gelisah ya, tidak tenang ya. Maka kita perlu untuk menghindari faktor-faktor yang membuat hati kita menjadi keras ya. Salah satu cara agar hati kita itu tidak keras, lembut, gampang menerima nasihat, gampang menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengingat mati. Gimana? Mulai pagi tadi sampai sekarang sudah berapa banyak waktu kita untuk mengingat mati ya? Wah, gitu ya. Ya, kita ya muhasabah ya, kita muhasabah. Padahal dzikrul maut itu amalan yang utama ya, amalan yang sangat utama. Karena apa? Salah satu fungsi dzikrul maut adalah melembutkan hati kita akan menjadi lembut, gampang menangis, gampang mengingat kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Sebagaimana pernah ada seorang wanita mengadukan tentang kerasnya hatinya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Maka beliau Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, "Aksiru minadz dzikrul maut." Yurikal qalbuk. Perbanyaklah dirimu mengingat kematian, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Ternyata dengan kita banyak mengingat kematian, maka hati kita akan menjadi lembut. Kok bisa hati kita menjadi lembut? Karena kita takut apa yang akan kita hadapi setelah kematian. Kita akan mengingat dosa-dosa yang belum kita taubati,
Ya, kita akan mengingat kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia yang kita belum minta ridhonya. Ya, kita mengingat tanggungan-tanggungan kita kepada saudara-saudara kita. Itulah yang membuat kita akan bertambah takut kita kepada Allah. Kalau itu belum selesai, nanti apa nasib kita nanti setelah kematian kita? Ya, dengan kita banyak mengingat mati, kita takut untuk menambah kesalahan, takut untuk menambah dosa. Ya. Karena apa? Itu akan menjadi beban setelah kematian. Sesuatu yang akan menakutkan yang akan kita hadapi ketika kita mati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa menjamin kapan kematian itu menjemput kita. Ya, ada bisa menjamin besok masih bernafas. Tidak ada kan? Jangankan besok. 2 jam yang akan datang ada yang jamin masih hidup? Tidak ada ya. Banyak sekali peristiwa ya. Habis kumpul kayak gini, dalam hitungan menit, belum sampai sejam, sudah diambil umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu penting sekali kita mengingat mati, bahwa nanti setelah mati ada peristiwa yang lebih besar daripada peristiwa di dunia ini. Maka dengan memperbanyak kita mengingat mati, maka kita akan hidup lebih berhati-hati, tidak sembarangan dalam mengambil tindakan maupun sikap. Ya, nanti kita akan memperhitungkan nanti segala perbuatan kita, segala ucapan kita, segala sikap kita pasti akan kita ambil resikonya setelah mati ini. Ibadah yang disyariat dan dzikrul maut adalah salah satu ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Jadi salah satu ibadah, salah satu takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kiat untuk dekat dengan Allah salah satunya dengan apa? Dzikrul maut. Jadi banyak kiat-kiat mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah, dengan baca Al-Quran, angen-angen maknani. Nah, salah satunya cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan dzikrul maut, ya, mengingat mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aksiru dzikroha. Kak ketok cilik tulisannya. Damil laddati. Iya, dzikroh hadimil laddati. Perbanyaklah oleh sekalian mengingat-ingat si pemutus segala kelezatan. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasehatkan kepada kita umatnya untuk memperbanyak aksiru. Artinya apa? Dalam umur kita mulai pagi sampai kita hidup, seharusnya kita memporsikan aktivitas di salah satu jam-jam itu adalah dengan aktivitas mengingat mati. Nah, mulai sekarang, mungkin kata Mas Bambang tadi, ketika ditanya mulai pagi tadi sampai sekarang sudah berapa waktu aktivitas mengingat mati? Belas ya, nggak hilangnya. Nah, mulai saat ini marilah ya, setiap hari itu kita luangkan waktu kita untuk mengingat mati, bahwa kita sewaktu-waktu diambil, bisa saja diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita sudah ingat kayak gitu, kita akan lebih hati-hati. Guys, aku gak berbuat dosa. Engkau pas berbuat dosa diambil. Naudzubillah. Akhirnya akan menjadi su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kita akan berhati-hati, lebih mengistiqomahkan beramal soleh, dengan harapan kita akan ketika diambil nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan beramal soleh, sehingga dicatat sebagai husnul khotimah. Fungsi dzikrul maut juga akan melapangkan hati seseorang. Kalau orang ingat mati, ya, itu akan tidak terlalu hubbud dunya.
Biasanya orang yang cinta dunia itu karena apa? Takut mati, karena takut meninggalkan dunianya. Itu ada salah satu ulama, saya lupa nama ulama itu, ditanya, "Wahai Syekh, kenapa sih saya kok takut mati?" gitu. Ya karena kamu bangun duniamu, lalu kamu runtuhkan akhiratmu. Ya, terlalu banyak ngejar dunia, gak mikirkan akhirat, maka kamu takut meninggalkan apa yang kamu bangun. Kalau kamu bangun akhiratmu, kamu ingin segera ketemu akhirat. Ya, maka salah satu fungsi zikrul maut menghilangkan sifat apa? Hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Dan salah satu sebab orang kufur itu salah satunya adalah hubbud dunia. Banyak orang cinta dunia rela pergi ke dukun ya, kepingin kaya, hubbud dunia, sampai-sampai pergi ke dukun ingin melariskan dagangannya dan lain sebagainya. Berani berbuat syirik hanya karena dunia ya. Padahal untuk masuk akhirat itu yang dibutuhkan itu bukan dunia, tetapi apa? Amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Qurtubi pernah berwasiat, siapa yang banyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Pertama, dia akan bersegera tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi sudah saya sampaikan ya. Yang kedua, hatinya merasa cukup. Hatinya merasa cukup. Jadi ketika dia ingat mati, dia tidak akan berpikir menumpuk harta sebanyak-banyaknya, karena semua harta itu hanya untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau nggak ingat mati, aktivitasnya itu biasanya apa? Orang nggak ingat mati, aktivitasnya party. Apa party itu? Nah, pesta, hura-hura ya. Orang-orang yang hadir di New Palapa ya, Adela, itu orang-orang ingat mati apa enggak? Enggak ingat mati itu. Nah, jadi orang-orang yang enggak ingat mati akhirnya kecenderungannya dia akan berapa? Hura-hura, lahun aktivitasnya. Tapi kalau orang yang ingat mati, aktivitasnya akan senantiasa apa? Hati-hati, karena semua yakin pasti akan dipertanggungjawabkannya. Yang ketiga, dia akan semangat dalam ibadah. Orang yang ingat mati ku takut ketika dia dicabut nyawanya dalam keadaan su'ul khotimah. Lah itu fungsi kita ingat mati. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan mengingat mati, kita akan menunda tobat. Wis gampang mati, sik suwe belum tentu mati. Engko mae aku dosa dhisik, engko kurang 1 menit aku tobat. Ya, kayak umur yang nentukan dirinya sendiri ya. Iya, mumpung sik enom wis hura-hura dulu gitu. Nah, ini karena dia enggak ingat mati. Makanya disyariatkan sesering mungkin mengingat mati. Segala aktivitas kita gandeng dengan dzikrul maut. Kemudian tidak merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia akan malas beribadah ya. Jadi dia lupa bahwa untuk menuju negeri akhirat, bekal yang dikumpulkan harus apa? Sebaik-baiknya. Mau bangun rumah gini aja butuh biaya berapa? Cukup 50 juta? Enggak cukup ya. Paling sedikit mungkin 100 juta. Padahal rumah seperti ini. Padahal yang kita mau minta itu surga. Bangunan yang luar biasa. Apakah akan kita tebus dengan sesuatu yang murah? Maka surga itu harus ditebus dengan sesuatu yang mahal. Dengan segala kesusahan dan kepayahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah berkata, apabila beliau mengingat kematian, dia gemetar seperti gemetarnya seekor burung. Beliau lalu mengumpulkan para ulama, maka mereka saling mengingatkan akan kematian, hari kiamat, dan akhirat.
kemudian mereka menangis hingga seakan-akan di hadapan mereka ada jenazah. Kitab At-Tadhkirah halaman 9. Nah, ini kan belum ada yang nangis kan? Ya, padahal sudah diingatkan kematian. Yang ingatkan sendiri kok belum menetes ini air matanya. Mungkin malu ya Mas Bambang saja nggak nangis. Tapi izin kok paling ndak oma nangis. Ya. Gitu. Dan salah satu gandengan dzikrul maut ya menangis memang. Menangis mengingat dosa-dosanya ya. Apakah nanti kita ini dihisap ringan atau justru hisapnya berat gitu. Salah satu gandengannya dzikrul maut adalah akan banyaknya menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana agar kita mengingat mati itu mudah? Kan tadi pagi sampai sekarang kok gak ingat mati. Gimana cara sering ingat mati? Ada kiat-kiatnya. Yang pertama, ziarah kubur, sering nginceng kuburan. Lalu berdoa, assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin insyaallah bikum lahikun as'alullaha al-afiyah as'alullaha wa alaikumul afiyah. Wahai assalamualaikum wahai ahlul kubur, insyaallah akan aku juga menyusul dirimu. Artinya kita yakin kita akan bakal dipendam juga. Kita akan meninggalkan seluruh harta kita, yang kita bawa hanya kain putih, kain kafan. Itulah harta yang kita bawa nanti ketika kita meninggal. Nah, dengan kita sering lewat kuburan, kemudian uluk salam, kadang kita lali ya kalau lihat kuburan nggak salam ya. Nah, ini yang disyariatkan kita kalau lihat kuburan itu salam. Dan tahu makna salam itu, bahwa kita ini akan menyusul orang-orang yang di dalam kuburan itu. Sehingga kita akan diingat kematian. Yang kedua, untuk mengingat mati dengan cara melihat mayit ketika dimandikan. Dengan kita melihat mayit, siapapun mayit itu, kita akan merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulunya yang jenderal ya, jenderal bintang 4, kalau sudah mati dia nggak berdaya. Dimandikan keluarganya, badannya kaku, pucat. Nah, salah satu sarana mengingat mati adalah apa? Memandikan atau melihat orang memandikan jenazah. Nanti kita juga diperlakukan seperti itu. Nanti nasib kita juga seperti itu. Tidak berdaya dimandikan. Badan kita akan kaku, pucat, ya, tidak berdaya. Ya, sudah diambil seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita miliki. Yang ketiga, agar kita gampang mengingat mati, menyaksikan orang-orang yang sedang mengalami sakaratul maut dan mentalkin mereka dengan kalimat syahadat. Ya. Jarang ya kita mendampingi orang yang sakaratul maut. Jadi kalau bisa, kalau ada keluarga kita, ya, dengan takdir Allah ada tanda-tanda sakaratul maut, ya, maka kalau bisa kita dampingi, kita talkin dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, itu akan melunakkan hati kita, mengingatkan kita bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Yang keempat, mengurus jenazah. Nah, maka sebenarnya kita perlu ada pelatihan jenazah. Dulu pernah Siratul Jannah mengadakan pelatihan perawatan jenazah, tapi perlu kita fresh ya, refresh lagi. Ya, mungkin Ustaz Selamat pematerinya. Bisa Ustaz. Perawatan jenazah. Nanti kita belikan kain kafan. Ya gak apa-apa. Udah ada kain kafan. Ada. Oh iya. Jadi dengan kita materi pelatihan jenazah itu pun akan mengingatkan bahwa kita itu akan diperlakukan seperti itu nanti kita. Kita yang dulunya punya gagah perkasa, kita seperti itu, tidak berdaya. Yang kelima, salah sarana mengingat kematian adalah dengan membaca Al-Quran, terutama
ayat-ayat yang mengingatkan akan kematian dan sakaratul maut. Surat apa itu? Saya waktu di rumah sakit waktu kena Covid itu ingat ayat itu Al-Qiyamah. Wal tafatas saku bisaqin ila rabbika yauma idinil masak wala saddaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla itu. Jadi waktu itu badan saya kedinginan, kaki nggak bisa ditekuk dan cenderung jengkengkeng gini. Betis sama betis itu nempel. Saya ingat ayat itu, waduh iki mati aku ya Allah, iki takdirku mati gitu. Jadi ingat betis sama betis nempel. Apakah ini saya tanda mati? Tadi istri saya bilang mudah-mudahan kamu bi husnul khotimah. Oh iki aku ajalku sampai di sini gitu. Ingat itu ketika betis saya ternyata nempel, ternyata Allah mentakdirkan lainnya. Jadi ternyata belum ajal. Itu mungkin menjadi pengingat. Iki ayat obat pisan. Gitu. Ojo macem-macem aneh. Berapa umurnya? Umurnya siapa? 45. 45. Yang ke-7 yaitu memperhatikan adanya uban. Nah, ini ada ini. Jadi kadang orang risau dengan uban, padahal Nabi Ibrahim itu bersyukur dengan adanya uban, karena uban itu menandakan apa? Ketenangan. Dia sudah dewasa dan dia seharusnya bisa menyiapkan bekal untuk bertemu ke Robnya. Ya. Uban ini tanda-tanda tidak ada riwayatnya, nggak tahu ini Israiliyat atau gimana ya. Nabi Musa itu pesen nang malaikat, lek kate nyabut nyawaku ojo ndadak lho ya. Kudu ngeki tondo-tondo dhisik, aku cek siap gitu. Nah, ternyata tiba-tiba datang malaikat maut gitu. Loh, kok ndadak? Kok gak dielingno sik? Loh sudah saya kasih tanda-tanda apa itu? Lah itu uban itu. Itu termasuk tanda-tanda dekatnya ajal ya. Jangan disemir. Kalau jangan disemir hitam maksudnya. Kalau disemir selain hitam enggak apa-apa. Artinya bahwa kedatangan uban ini salah satu tanda dekatnya ajal kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dengan adanya uban seharusnya kita semakin hati-hati dalam melangkah. Yang ke-8, memperhatikan fenomena alam. Banyaknya bencana alam yang tidak permisi dulu ya. Kayak ada gempa di Mamuju ya, gempa kemarin ya, berapa skala 7 ya. Apakah nuwun sewu dulu gempa itu? Ada pengumuman dulu dari malaikat? Tidak ada. Tiba-tiba gempa, maka ajallah menjemput beberapa warga di sana. Makanya kita nggak ada yang jamin. Masih hidup nanti nggak ada yang jaminnya. Maka hati-hati. Nah, dengan adanya fenomena alam ini, dengan banjir di Kalimantan Selatan, banyak korban jiwa di sana. Apakah banjir itu permisi dulu kepada kita? Enggak. Kalau sudah ajal ya sudah. Yang selanjutnya membaca kisah-kisah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kaum-kaum dulu lebih kuat ketimbang kita, lebih banyak hartanya ketimbang kita, lebih banyak pengawalnya ketimbang kita ya. Tapi Allah kalau ingin membinasakan mereka dengan satu teriakan saja ya, mereka sudah binasa ya. Ada kaum Ad, ada kaum Samud ya, ada kaum Nuh ya, ada kaum Lut. Mereka hanya sekejap saja sudah Allah Subhanahu wa taala musnahkan mereka. Maka lebih mudah bagi Allah untuk mengambil ajal kita. Kita tidak sekuat Fir'aun, kita tidak sekuat kaum Samud ya. Ya, Allah memberitakan kedikdayaan, kejayaan kaum-kaum tersebut, tapi Allah dengan sekejap
memusnahkan mereka. Maka itu menjadi pelajaran yang besar bagi diri kita. Nah, mudah-mudahan nasihat ini membawa kita kepada kebaikan, membawa kita kepada keistiqomahan, membawa kita kepada khasyatullah, semakin takut kepada Allah, tidak menunda-nunda taubat, karena tidak ada yang menjamin kita keluar dari rumahnya Bang Mus ini masih bertemu dengan istri kita atau anak kita, tidak ada yang jamin ya. Maka mudah-mudahan di antara kita semua ini diambil ajal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran itu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kehilafan, kesalahan dari godaan setan serta dari diri kami sendiri yang dhaif. Kita mohon kepada Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita dikarenakan kelemahan kita, kedhaifan kita. Mengampuni dosa orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Mengampuni dosa-dosa keluarga kita, dosa kerabat kita, dosa guru-guru kita, dosa ikhwan-ikhwan kita, dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya, bertemu nabi tercintanya sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Tipis bisa. Ternap. Ternap.